Yang belum lulus dan masih aktif di sini, kalau nanti nama-namanya tidak keberatan, saya mau bayar SPP-nya 1 semester ke depan. Minggu itu saya masih sempat ngemper, Mas dari mana? Semarang, Undip ya? Itu saya tergoda. Enggak, saya STKIP. Apa STKIP? Menjelaskan lagi. Oke, STKIP. Aku akan masuk ke sana dan akan bertarung bersama kamu semua. Teman-teman semua, sekali lagi saya bersyukur bisa ketemu teman-teman semua, dan inilah apa yang terjadi pada diri saya waktu itu. Harapan Bu Rektor sih ini ada nilai-nilai baik yang teman-teman semua bisa dapat begitu. Tapi kalau enggak, ya selesai ini lupakan. Ini menurut saya hanya salah satu perjalanan panjang dari seorang mahasiswa Universitas PGRI Semarang. Kisah sukses saya kira banyak sekali, dan saya agak nggak enak kalau menjadi CEO itu hal yang sukses misalnya. Sebenarnya kan lengkapnya Lea Kustio, CEO Jawa Pos, mantan pemimpin redaksi Vokal. Ya sama aja lah. Dulu bagaimana memikirkan Vokal, sekarang memikirkan Jawa Pos yang jaringannya memang di seluruh Indonesia. Terakhir Jawa Pos surat kabarnya, karena ini yang terus kita jaga dengan sangat sungguh-sungguh bersama Pak Bayaki dan seluruh tim di Jawa Pos, agar koran itu tetap menjadi media yang baik buat masyarakat. Saya ke Australia, kemarin saya bawa oleh-oleh pun juga koran. Jadi koran di Australia terbit harian, namanya The West Australian misalnya, itu yang paling dekat dengan Surabaya. Terbang itu sama waktunya dengan ketika saya naik mobil dari Surabaya ke Semarang, kira-kira 3 jam 40-50 menit juga udah sampai ke Australia. Ke Semarang juga sudah sampai. Nah, di sana itu ada contoh yang sangat baik, di mana koran itu masih terus begitu dipercaya oleh masyarakat. Tebal halaman dalam satu edisi itu bisa 170 halaman. Jadi apakah di sana negaranya tidak canggih? Sangat canggih. Tapi bahwa produk jurnalistik itu penting buat nilai-nilai kehidupan, itu maksud saya ingin ingatkan teman-teman, inilah tempat terbaik untuk latihan di sini. Ya. Ugris selalu di hati. Saya sambil baca Ibu ya, karena tambah usia Bu, jadi biar agak sedikit runut kepingan-kepingan yang saya coba ingat itu. Terus ya, sekolah tinggi ilmu keguruan, sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendidikan. Begini teman-teman, ada hal yang mengusik saya, itu ketika ada pertanyaan menyangkut siapa saya. Jadi, Mas Lea dari mana? Misalnya, Pak Lea dari mana? Mas Lea dari mana? Saya bilang saya aslinya dari Kabupaten Grobogan, tapi di Jawa Timur kan lebih komunitif, saya bilang Semarang. Nah, pertanyaannya selalu begini, kuliahnya juga di Semarang? Iya, di Undip. Di Undip gitu. Kan saya harus menjelaskan. Enggak, saya STKIP. Apa STKIP? Menjelaskan lagi. Aduh, ya. Itu namanya bahwa oke, saya ditantang untuk bagaimana mungkin kurang dikenal, itu ya apakah kurang bagus, kurang populer dan kurang karya dan lain sebagainya. Maka itu ketika di Jawa Pos saya berpikir keras bagaimana agar ya coba deh nanti
dikenali lebih baik bahwa misalnya oh ternyata iki alumni UGRIS. Jadi nggak ada pertanyaan lagi lah misalnya. Dan di sana akhirnya saya ketemu kalau dalam peperangan mungkin disebut battleground, ya, battleground dalam perusahaan media, kompetisi antar karyawan, antar profesi, antar departemen itu di redaksi. Saya masuk di Jawa Pos itu tidak melalui jalur redaksi, tapi jalur menggambar. Maka itu nanti saya ceritakan bagaimana saya harus pindah dari jalur menggambar ini hingga berpindah ke jalur redaksi. Karena teman-teman mesti tahu bahwa menurut saya dimulai dari sini itu seperti sebuah setting skenario atau perjalanan atau apa. Ketika kuliah, ya, ini misalnya profil saya pagi bekerja di pabrik, teman-teman, perusahaan ekspor mebel, yang di situ saya harus mengamplas kursi, memvernis kursi dan lain sebagainya. Tempatnya di Sampang, bukan Pak, menuju Boja tuh apa ya? Daerah sana Pak, daerah sana. Ya kan komplek pabrik Pak ya. Iya dekat pabrik. Namanya PT Ika Muda Rotanindo waktu itu. Jadi rutinitas saya adalah pagi saya bekerja di pabrik, sore pulang sampai Mbubaan itu, kemudian saya naik angkutan, kemudian turun di Dr. Cipto di sini, kemudian saya kuliah. Kuliah pasti banyak tidur. Lah, esok sampai sore kerja. Gimana kuliahnya tuh? Ya pasti ngantuk lah. Nah, terus setelah itu karena keadaan dan akhirnya saya punya kesibukan, misalnya ikut menjadi penanggung jawab vokal. Habis kuliah pasti juga harus mengerjakan tugas kuliah. Ini mau terbit nih, ini juga harus dikerjakan nih misalnya. Pada saat itu pun saya masih mencoba mencari kesibukan karena memang harus bayar kos, bayar kuliah, makan dan lain-lain. Saya masih coba menulis di Suara Merdeka, menggambar di Wawasan, di koran-koran Jakarta dan seterusnya. Minggu itu saya masih sempat ngemper di namanya toko Un. Saya kira toko itu sekarang sangat terkenal. Itu di depan pintu sebelah kanan. Itu tempat duduk saya kalau hari Minggu. Saya membuat kartu ulang tahun dan kartu ucapan selamat apapun untuk remaja-remaja yang sedang pacaran begitu. Jadi bikinin dong puisi, saya bikin puisi. Cocok nggak? Oh ya cocok, bagus. Dia beli. Ada yang terus saya ingat. Saya itu menjadi pusat pertanyaan. Karena saya di toko Un dan toko Un itu terkenal. Pertanyaannya begini, Mas, katanya es krim ini enak, bener enak nggak? Nggak tahu, karena saya nggak cukup punya duit untuk menikmati es krim itu. Jadi es krim Un, dan itu saya pelihara sampai hari ini. Kapan hari saya mengajak jalan-jalan salah satu direktur bisnis saya, Pak Edi Nugroho, Pak Lea, saya antar dong ke toko Un. Ayo, tak antar. Saya dirayu untuk beli untuk makan, saya nggak tega Bu. Di sini saya bertahun-tahun tahu baunya, mau makan es krim aja nggak kuat, teman-teman. Itu ya saya kira teman-teman nggak sampai separah itulah ya. Beli ya beli aja gitu. Itulah yang membuat apa? Saya berpikir tentang selain belajar ya di kampus, itu untuk berlatih. Termasuk yang terberat saya kira berlatih rames tadi ya Pak ya, mangan rames di ya. Jadi kalau ditanya ya Bokon kamu lapar enggak? Itu jawab itu sampai susah. Aku ini lapar enggak sih? Cuman baru diingat-ingat. Oh ya pagi belum makan, siang belum makan. Oh ya wis mau buat traktir ta. Nah kemudian teman-teman, ada lagi yang menurut saya itu bagian dari tonggak penting saya. Kampus ini punya koperasi
yang kalau kebutuhan mendesak itu mahasiswa boleh pinjem duit dengan jaminan ijazah SMA. Waduh, saya pinjem duit. Terus kemudian lama-lama lupa. Lupa, akhirnya saya nggak tebus dan memang hilang ijazah itu. Nah, pada tahun 95, 96, teman-teman saya yakin belum lahir, ya, belum lahir. Itu negeri ini terjadi gejolak politik yang luar biasa. Ada teman-teman saya di vokal, di kampus lain, ya, waktu itu marak banget dengan namanya gerakan mahasiswa, dan gerakan mahasiswa itu sentralnya adalah di pers kampus. Tentu saya sebagai pemimpin redaksi di vokal diprovokasi dong sana sini, dan saya menjadi aktivis beneran sebelum PRD lahir dan lain-lain. Saya kira waktu itu sangat populer gerakan mahasiswa itu. Nah, setelah itu teman-teman, situasi sangat kurang baik untuk keamanan saya, ya. Saya main ke Surabaya. Main di Surabaya, tanpa sengaja saya ketemu salah satu pemilik Javapos, yaitu Pak Dahlan Iskan, yang pada saat itu saya ditanya, ya, kamu kesini mau ngapain? Itu saya jawab bahwa saya ke Javapos mau ambil honor. Honor apa? Honor membuat karikatur di Javapos. Mana gambarmu? Itu majalah vokal, salah satunya saya tunjukkan. Pada saat itu saya langsung ditawari, kamu mau nggak kerja di sini? Saya langsung jawab mau, Pak. Saya langsung jawab mau. Pada saat itu teman-teman, saya tidak kembali lagi ke Semarang. Saya tidak punya kos-kosan, saya tidak punya baju, ya. Sebulan sampai akhir bulan itu honor yang saya ambil itu saya pakai makan. Perusahaan sedang dalam suasana ingin tumbuh, ya, tentu juga tidak rapi-rapi benar. Maka itu saya masuk Javapos tanpa syarat apapun, dan saya tidak punya dokumen apapun. Ijazah SMA saya tidak punya, kuliah belum lulus. Jadi saya tapi kenapa ya? Belakangan kan saya tahu bahwa itu Pak Dahlan. Waktu itu saya tidak tahu bahwa itu Pak Dahlan, bahwa itu pimpinan tertinggi di Javapos, bahwa itu salah satu pemilik Javapos. Saya nggak tahu. Pokoknya ya udah deh, orang itu bilang, saya bilang mau nggak bekerja, saya bekerja. Saya tidur di musola Javapos karena kantornya cukup besar waktu itu sebelum pindah ke Berapena, dan ya udah saya malam tidur di situ. Kebetulan siang sore ya Pak Bayhaki, ya, sore itu dapat nasi bungkus. Jadi lumayan nih, saya nggak dapat duit, minimal saya tidak mati, iya kan? Ya lapar banget, iya, tapi tidak mati gitu, karena sore itu akan makan. Nah kalau ya besok sarapan lah. Itu pada awal-awal. Bosen tidur di musola karena malam seringkali nggak ada temen. Saya mencari kesibukan. Apa ya? Yang malam itu saya tidur di ruang tunggu Rumah Sakit Islam Wonokromo Surabaya. Saya lebih seneng. Jadi sambil mikir apa ya gambarnya koran besok, idenya apa ya, itu di ruang tunggu rumah sakit itu banyak orang, meskipun yang dibicarakan itu serem-serem. Aduh gimana ya, kakinya patah. Waduh ya ditahan ya, jangan nggak apa-apa, nanti segera sembuh. Isinya itu saya dengerin sampai saya tertidur. Itu berlangsung cukup lama teman-teman. Kemudian pada kira-kira tahun kedua atau mungkin awal-awal tahun ketiga, saya diberikan kesempatan untuk ke Amerika. Itu pertama kali saya naik pesawat dan langsung ke Amerika untuk melihat media-media yang memang hebat di Amerika. Udah kamu ke Amerika, ke negara, saya keliling di Amerika waktu itu bersama Pak Arif Afandi, pimret saya waktu itu yang kemudian menjadi wakil wali kota di Surabaya. Saya pindah dari kota ini ke kota ini, dolan ke ruang redaksi, mempelajari, kemudian balik itu tiba-tiba terjadi gejolak politik yang memuncak dan
terjadilah krisis ekonomi yang luar biasa pada saat itu. Nah, saya dengan modal berlatih di vokal ini, Pak Hagi tadi singgung, diminta untuk melakukan efisiensi di Jawa Pos, merubah ukuran koran menjadi lebih kecil sampai sekarang, seperti karena dulu koran tidak sekecil itu, lebih gede lagi, dan itu membuat biaya produksi koran turun cukup signifikan. Maka itu pada saat itu banyak koran-koran mati dan Jawa Pos bisa terus hidup karena salah satunya melakukan efisiensi produksi. Teman-teman sekalian, saya terus memperkuat apa yang saya pelajari di sini. Jadi saya ada tawaran misalnya dari majalah luar negeri namanya Far Eastern Economic Review, itu majalah ekonomi yang terbit di Asia Pasifik, yang meminta saya untuk juga mengisi rubrik di majalah itu. Kemudian saya minta izin ke Pak Dahlan waktu itu bahwa Pak, ini saya ditawarin untuk membuat ini, diperbolehkan tidak? Boleh, asal majalah itu mencantumkan Jawa Pos. Kemudian saya sampaikan, bos saya boleh, asal Jawa Pos ditulis itu. Nah, itu sedikit ada jalan keluar untuk masalah rames saya, Pak. Jadi saya dapat penghasilan yang lebih besar dari media asing itu, yang dibayar lewat Bank Hongkong di Hongkong Bank di Surabaya. Kemudian pada saat yang sama saya juga dapat dari Jawa Pos, lumayan. Disitulah saya mulai berpikir hal-hal strategis menyangkut diri saya. Hal-hal strategis itu misalnya begini, saya mulai mempelajari prospek perusahaan, prospek diri saya dalam lingkungan perusahaan Jawa Pos. Karena saya masuk dari jalur menggambar, teman-teman, itu saya pelajari. Itu namanya departemennya pracetak, ya, pracetak. Pracetak itu pimpinan tertingginya siapa, mobilnya seperti apa. Kalau bagian iklan, ya, departemen bisnis seperti Mas Gianto ini, waduh, itu saya pelajari diam-diam, ya, diam-diam saya pelajari. Redaksi itu pertarungannya luar biasa. Di sana ada lulusan UGM, UI, Undip, UNS, semua lulusan terbaik universitas negeri ini berkumpul di redaksi di Jawa Pos, termasuk lulusan luar negeri. Saya agak tergoda dengan pertanyaan, Mas dari mana? Semarang. Undip ya? Itu saya tergoda. Oke, STKEP, aku akan masuk ke sana dan akan bertarung bersama kamu semua. Aduh. Saya mengikuti lomba, misalnya lomba karikatur internasional. Saya nggak pernah mengikuti sebelumnya. Saya mendapat penghargaan khusus di Belgia, nama lombanya Noghees International Cartoon Festival Belgia. Tahunnya ya kisaran tahun-tahun menjelang krisis itu saya diundang ke sana, tapi kan harus biaya sendiri, nggak ada duit. Tapi itu penting untuk upgrading dan portofolio saya, bahwa ya yang tadinya hanya keahlian di sini ya naik sedikit lah menjadi kelas internasional dikit-dikit begitu. Nah itu penting ya teman-teman. Jadi apa yang kita punya sedikit ini ya udahlah, yang ini aja kita kembangkan dulu. Tapi saya terus melihat bahwa persaingan dan kompetisi terbesar itu ada di redaksi. Ruang di redaksi di Jawa Pos itu sakralnya luar biasa. Presiden baru mau menang itu pasti harus ketemu pemimpin redaksi Jawa Pos. Entah siapa yang mengharuskan. Pak Jokowi misalnya sebelum menjadi presiden itu, seingat saya dan seingat Pak Bayaki, itu 2 kali ketemu saya dan tentu teman-teman redaksi semua gitu. Setelah jadi presiden apakah enggak, tetap main ke redaksi. Dan itu terjadi di semuanya. Presiden yang nyalon tidak berhasil, kemudian gubernur yang gagal, gubernur yang berhasil, duta besar yang berkunjung ke Indonesia. Saya kira dalam agendanya itu banyak sekali yang mengingat
bahwa Jawa Pos ini adalah brand media yang punya respek khusus dan harus dikunjungi. Itulah yang kita sebut sebagai mungkin value dalam jurnalistik yang itu terus dibangun di Jawa Pos Group. Begitu teman-teman. Nah, setelah itu oke, berarti saya harus segera berlatih bagaimana saya bisa mendapat poin bahwa ini orang ya STKIP ini layak dipertarungkan dengan yang lulusan UGM, UI, Undip, UNS dan lain-lain. Berbekal saya menulis di sini, akhirnya saya waktu itu melihat peluang bahwa Jawa Pos itu tipikalnya namanya hard news. Ya, jadi ada peristiwa, itu Jawa Pos cepat. Perang Irak, kejadian apa, kejadian ini, itu cepat sekali. Nah, dengan pola itu ada sisi yang agak perlu dipenuhi, itu namanya sisi-sisi renungan, kontemplasi, pemikiran dan lain sebagainya. Itu adanya di halaman Minggu. Maka itu saya coba ajukan kepada atasan saya di redaksi waktu itu, boleh nggak saya ikut menulis di halaman Minggu misalnya. Waktu itu dibolehkan, entah karena apa, mungkin juga rubrik itu kadang-kadang ada yang sanggup mengisi secara rutin, kadang enggak. Maka itu saya tahu itu bahwa ini rubrik harus dijaga dengan tertib. Maka itu saya terus menulis dengan rajin. Setelah sekian bulan kemudian masuk hitungan tahun menulis, saya kembali berhubungan dengan Pak Dahlan. Lea, kamu mau enggak menjadi pemimpin redaksi, tapi jangan di Jawa Pos? Saya langsung bilang saya mau. Saya ditaruh namanya di Radar Surabaya untuk menjadi pemimpin redaksi di sana, dan perusahaan itu sedang dalam kesulitan. Waduh, ini mengulang Rames di Semarang dong kalau begini caranya. Saya terima tantangan itu, kemudian perusahaan media itu baik dan masih terbit menjadi sekarang satu jaringan dengan Radar Semarang dan lain-lain, namanya itu JPR, Jawa Pos Radar, yang jaringannya cukup banyak, salah satunya Radar Surabaya. Di Radar Surabaya saya mungkin diamati terus, kemudian setelah 2,5 tahun mau masuk tahun ketiga, saya diminta pindah ke Jawa Pos menjadi pemimpin redaksi Jawa Pos. Nah, di sanalah akhirnya saya bertemu battleground, kompetisi antara individu. Saya dari STKIP, dari PGRI, lu dari mana? Dari UI, Anda dari UGM, ini dari UNS. Ya udah deh, kamu berkarya ini, saya diberi tugas ini, saya itu menyenangkan sebagai sebuah kompetisi dan daya untuk terus meningkatkan kemampuan diri. Maka itu tanpa terasa teman-teman semua, saya hadir ke teman-teman. Setelah itu saya menjadi tadi mantan Pimret vokal sekaligus CEO Jawa Pos Media. Aduh, saya kira begitulah sekilas tentang saya. Selebihnya mungkin ada tapi saya nggak ingat teman-teman. Atas respek saya pada teman-teman yang sekarang meneruskan pengelolaan majalah vokal. Saya ingin coba absen ya Bu Rektor ya. Mbak Asri Widya Stuti sebagai pimpinan umum barangkali ada di sini. Oh, udah wisuda. Oh, udah lulus, coret ya. Mbak Eva Arifatul Mahmudah sudah wisuda juga. Ya, coret. Kemudian pimpinan perusahaan Mas Yasin Fajar. Waduh. Kemudian Mas Yasin Fajar ya. Sekretaris Mbak Anissa Rahmasari sudah wisuda. Coret lagi. Alhamdulillah sudah wisuda. Kemudian Mbak Safira Nurulita sudah wisuda. Alhamdulillah. Aduh, pinter-pinter sekarang yang di ini ya. Berarti yang goblok saya aja waktu itu. 8 atau 9 tahun saya baru lulus.
Mas Muhammad Maulana Lukmanul Hakim. Sudah wisuda. Terus siapa dong yang ngerjain sekarang? Belum dibentuk susunan baru ya? Oke. Ilustrator, ini hobi saya dulu waktu di vokal, Mas Ahmad Raihan. Udah lulus? Waduh, sekarang menjadi guru atau ilustrator? Nur Malisa Hudrunada. Oh, udah lulus juga? Udah lulus juga. Ini reporter-reporter cewek-cewek nih banyak nih. Mbak Kirana Auliasani sudah lulus. Rizky Umami udah lulus. Hamida Nurul Kamila belum. Oke, Mbak Hamida ya. Kemudian Aura Diva Saputra belum. Oke, masih jadi reporter. Kemudian Mbak Nanda Aulia belum. Udah lulus? Belum. Ya, lulus atau tidak lulus nanti akan saya cek. Andika Pramana. Waduh. Oke. Setiawan Irsyad Masjid. Oh, tapi belum lulus kan? Belum. Yang belum lulus dan masih aktif di sini, kalau nanti nama-namanya tidak keberatan, saya mau bayar SPP-nya 1 semester ke depan. Ya, nanti coba ya saya akan dibantu oleh tim Pak Haki, karena saya tadi nanya Ibu Rektor, ternyata biaya SPP masing-masing mahasiswa itu enggak sama ya Bu ya. Yang masuk malam bisa lebih ringan karena ada insentif. Terus yang calon-calon guru TK dia karena mungkin pasarnya tebel, dia biaya kuliahnya agak mahal. SPP PGSD ya, PGSD. Nah, maksud saya ya sudah SPP 6 bulan untuk nama-nama ini nanti biar di total saya minta nomor rekening kampus, nanti saya transfer. Saya nggak akan terimakan ke Mas apa tadi, Mas Irsyad, ya, karena saya tahu godaannya, judi online Pak. Judi online. Kemudian yang cewek-cewek godaannya ya tahulah, healing, beli kosmetik biar glowing, terus online shopping. Ya, jadi biar jadi kenangan bahwa oh saya pernah ditraktir nih sama Pak Lea, senior saya. Dan harapan saya jadi apapun itu menurut saya nggak penting. Ya, jadi apapun nggak penting. Pers kampus seperti ini adalah tempat belajar akurasi. Ya, jurnalisme itu rohnya itu akurasi, etik, independensi, keseimbangan, ya, dan cross check. Ini penyakit yang paling bahaya. Masyarakat kita cenderung tidak mau cross check. Jadi ya apa kata medsos, apa kata ya udahlah itu dikira benar. Nah, dengan berlatih dan membiasakan diri hidup dengan nilai-nilai itu, saya kira kita akan hidup dengan prosedur dan cara yang benar. Itu dalam dunia pemerintahan disebut atau perusahaan disebut GCG, Good Corporate Governance. Jadi tidak terjadi misalnya penyalahgunaan itu hal paling parah lah yang terjadi pada masyarakat kita. Nah, kalau saya kasih uang cash, nah itu bisa ini masih ada peluang. Nanti bilang kepada bapaknya, Pak, iki Oktober iki wae bayar SPP neh. Oh, wis tak bayar. Jaluk maneh. Ya ini hal kecil. Ini bukan nilai yang besar buat tadi nama-nama yang saya sebut, karena kebutuhannya cukup banyak, kebutuhan untuk makan, bayar kos dan lain-lain. Ya, tapi ini moga-moga menjadi sesuatu yang baik untuk
memotivasi teman-teman di masa-masa yang akan datang. Pelajari sebaik mungkin, pegang teguh semua prinsipnya, ya. Insya Allah akan selamat dalam dan menyenangkan perjalanan hidup kita, apapun ya, apapun rute dan pilihan hidup kita. Universitas PGRI Semarang adalah tempat belajar dan melatih diri untuk menjadi berkualitas dan insan yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.